Mobil maung produksi PT Pindad kini menjadi sorotan setelah keluar instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pejabat Kabinet Merah Putih menggunakannya sebagai mobil dinas. Pihak kantor komunikasi Presiden mengungkapkan arahan Presiden disampaikan saat pembekalan kabinet di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Istana menyebut Presiden Prabowo bangga menggunakan maung limusin Garuda sebagai kendaraan dinas kepresidenan. Apalagi saat ini maung memiliki kandungan komponen dalam negeri mencapai 70%. Kebijakan Presiden Prabowo ini juga diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Presiden Prabowo menegaskan tak ada lagi produk impor terkait mobil dinas pejabat. Presiden Prabowo menggunakan mobil MV3 Garuda Limusin sebagai mobil kepresidenan. Mobil maung Garuda digunakan Presiden Prabowo saat momen sebelum dan usai pelantikan. PT Pindad mengungkapkan telah menerima pesanan 4.000-an unit maung MV3 dari Kementerian Pertahanan. PT Pindad juga menyanggupi produksi maung sesuai instruksi Presiden. Maung MV3 merupakan produk baru dan saat ini juga tengah digodok untuk penggunaan masyarakat luas. Mobil maung juga jadi sorotan luas karena digunakan oleh Paus Fransiskus saat Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September lalu. Paus menggunakan maung MV3 dengan modifikasi khusus. Akankah penggunaan mobil maung sebagai mobil dinas menteri dan pejabat bakal terrealisasi dan menjadi kebanggaan anak bangsa? Tim TV One mengabarkan. Biasa saja, bukan karena minggu depan saya akan pakai mobilnya maung gitu, mobilnya Pindad gitu. Karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil Leslon 1 sama kita lihat tahun kemarin Profesor Sigit dari DPO yang direktur utama Pindad yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia. Ya, 70% itu dari produk dalam negeri. Pemirsa, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, angkat bicara terkait dengan penggunaan maung Pindad sebagai mobil dinas. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa semua masih dalam perencanaan dan pengkajian, sehingga masih belum ada penetapan soal anggaran ataupun total kendaraan yang akan dipesan. Ya memang nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil maung. Anggarannya bagaimana, Pak? Ya kan kita perencanaan dulu ya. Nanti soal detailnya nanti. Ada pertimbangan tersendiri nggak sih, Pak? Ada Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai mobil kepresidenan dan beliau bangga dengan produksi Pindad dan beliau memang memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama. Untuk kepala daerah juga, Pak ya? Unitnya berapa kira-kira, Pak, untuk kabinet sendiri, Pak? Kalau totalnya saya belum tahu persisnya. Nanti kan ini melalui tahapan-tahapan ya, sabar dulu. Jadi bukan berarti hari ini, kemudian besok sudah kejadian nggak. Jadi perlu direncanakan dulu pasti. Tapi tahapnya udah kayak mana, Pak? Apa udah dipesan atau bagaimana tahapnya? Detailnya tentu bukan di saya. Ya, saya tentu nggak ngerti detailnya. Nanti kan pasti ada Kementerian Sekretaris Negara yang mengerti itu nanti sama Kementerian Keuangan. Itu berlaku untuk menteri, wamen, atau kepala badan juga, Pak? Untuk sampai ya pokoknya yang di lingkungan yang anggota kabinet disuruh pakai. Kan Termasuk kepala badan berarti? kepala badan. Untuk jenisnya, Pak, yang mau yang seperti TNI? Saya belum ngerti detailnya. Saya nggak ngerti teknisnya. Ya, pemirsa, untuk membahas ini yang sedang ramai dibicarakan terkait rencana pemerintah menjadikan mobil Pindad maung menjadi mobil dinas menteri dan juga pejabat eselon 1, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Di studio sudah ada Mas Ujang Kamarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Mas Ujang. Selamat pagi, Kang Ujang. Mbak Sira. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Mas Ujang, kita juga sudah bergabung dengan Mas Agus Pambadio, pakar kebijakan publik yang sudah bergabung bersama kami melalui daring. Selamat pagi, Mas Agus. Sehat, Pak Agus. Malam, pagi Mala dan Vira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Agus, kita mau tanya nih, bagaimana sih sebenarnya kebijakan dari rencana pemerintah menggunakan mobil Pindad maung? Dari segi efisiensinya seperti apa, Mas Agus?
Gini kita bahas satu-satu ya. Pertama kan ini anggaran baru nih. Jadi pasti di luar anggarannya sudah disetujui tahun 2024 kemarin tuh 2025. Jadi kita mesti tahu dulu. Kemudian kan nomenklatur dari kabinet baru ini kan belum selesai. Harus diskusi panjang lebar, tinggi, rendah itu dengan Menpan RB. Kemudian ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan. Kemudian debat dengan DPR. Kalau itu mulus semua baru dia bisa masuk ke anggaran dan dipesan atau ngutang dulu, terserah lah bagaimana mekanisme itu ada. Jadi kalau ditanya kapan ada ya nggak mungkin besok, ya kan, anggaran ada ya belum disetujui. Jadi tadi Pak Nasbi katakan kan memang belum, itu teknis kebijakannya. Sekarang kita lihat kendaraannya, tentu kita bangga punya mobil yang 70% TKDN-nya, tapi jangan lupa mobil itu jantungnya itu masih import engine-nya. Kalau Maung yang versi militer tahun 2020 itu dengan Toyota Hilux. Nah, Toyota tidak setuju kalau itu dikomersialkan menjadi kendaraan pribadi. Memang mungkin, saya nggak tahu, kontraknya adalah untuk kendaraan militer. Nah, kalau yang sekarang saya cek ke kiri ke kanan gitu, ini dari SsangYong Korea di mana mesinnya Mercedes. Nah, kita nggak tahu berapa banyak kontraknya itu dengan SsangYong atau dengan Korea, dengan Pindad. Jadi ini yang mesti dilihat dulu, apakah boleh ini menjadi kendaraan, kan tadi katanya mau dijual umum juga. Nah kita nggak tahu nih, jadi sebelum nanti bermasalah, apakah di WTO, apakah di mana seperti kasus Timor, apalagi nih kalau dipakai pejabat kita kan malu-malu ini, jadi tolong bereskan dulu lah. Bagaimana kontraknya, bagaimana kerjasama selanjutnya, detailnya seperti apa, dan kompensasi apa, berapa lama kontraknya. Kita contoh misalnya Proton itu dengan Mitsubishi dulu gearboxnya dia kontrak kalau saya tidak salah 20 tahun. Sehingga aman dia tidak diprotes kiri kanan, setelah selesai baru bikin sendiri. Karena R&D engine itu tidak mudah. Itu sih dari saya sementara. Iya, Pak Agus tadi kan mengkritisi mengenai TKDN-nya ya. Nah artinya kan ini baru 70%. Artinya menurut Pak Agus harusnya ya ketika sudah akan secara 100% sertifikasinya sudah aman, mesinnya itu buatan Pindad, buatan Indonesia, baru boleh begitu digunakan untuk sebagai mobil dinas begitu? Enggak selalu, di dunia ini kan mobil-mobil branded yang sudah ada juga buatnya tidak di negaranya masing-masing, bisa di Maklun, di mana di Cina yang murah. Ya, tetapi pemilik atau hak ciptanya itulah yang kita harus miliki. Kalau sekarang kan hak ciptanya itu sampai batas mana? Kita kan di bodi, di peralatan, di jok, misalnya di roda, di pelek, tapi tidak di engine, gearbox dan sebagainya. Itu saya belum baca kontraknya. Itu yang semoga kawan-kawan di Pindad bisa dengan teliti lalu mencermati, diskusi dengan para lawyer, karena ini urusannya hak cipta. Nah, kalau ini nanti sudah dibuat banyak, terus tiba-tiba diklaim bagaimana? Jadi lebih baik kita siapkan dulu termasuk serutnya, sertifikasi registrasi uji tipe yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan harus jelas. Karena ini dipakai oleh pejabat tinggi, bagaimana kenyamanannya, keselamatannya terutama, jangan-jangan ketika belok penumpangnya banyak dia terguling misalnya. Ban meledak dia tetap bisa jalan atau tidak dan sebagainya, karena ini yang menggunakan pejabat tinggi negara. Ya, Pak Agus, kalau berangkat dari situ berarti ada kriteria khusus ya mobil dinas untuk para menteri ini. Apa kriteria khususnya, dan untuk mobil Pindad Maung ini sendiri apakah memang nantinya ini bisa dijadikan memenuhi kriteria tersebut? Apalagi tujuannya ini supaya kita lebih meningkatkan nasionalisme karena menggunakan produk dalam negeri. Ya. Bagaimana Pak Agus? Iya, ini tadi agak terputus jadi saya nggak itu. Jadi begini, sekali lagi ini kan 70%. Kita perlu penjelasan secara rinci dari Pindad. Komponen apa saja yang dibuat di sini? Mesinnya itu siapa punya? Dari informasi yang saya dapat itu SsangYong Korea. Kemudian itu biasa seperti dulu kita punya SUV, pernah ada SUV beredar SsangYong juga. Ya, engine-nya memang Mercedes. Itu pasti ada kerjasama antara Mercedes dengan SsangYong Korea. Nah kita punya kerjasama militer memang. Dengan Korea kan bikin kapal selam, bikin pesawat dan sebagainya. Apakah itu jadi satu jadi itu saya nggak tahu. Itu Pindad harus menjelaskan. Supaya tadi kita jelas bagaimana kontraknya Pindad dengan SsangYong, SsangYong dengan Mercedes atau bagaimana. Ini harus diperjelas supaya tidak terjadi masalah tiba-tiba pemegang mereknya SsangYong atau yang mempunyai hak cipta di engine itu di Mercedes itu kok klaim
kan cilaka kita. Sementara itu mobilnya VVIP. Nah, untuk itu perlu dibereskan dulu nih. Jadi paralel saja, bahas anggaran, bahas soal clearance dari kontraknya dengan pemegang merek, ya kan, kita masih bilang itu pemegang merek. Nah, kemudian juga baru anggarannya dan seterusnya lah. Karena ini penting, karena setelah itu lengkap, surutnya tadi, sertifikasi register uji tipe perhubungan harus sudah jalan. Jangan nanti itu tidak ada ujinya, kan nggak lucu. Oh, ini punya pejabat nggak perlu diuji, nggak bisa. Semua kendaraan yang beredar di Indonesia harus punya surut. Karena ini tipe baru, dia harus diuji, uji terguling, uji tabrak, macam-macam lah. Supaya aman buat yang menyelenggarakan, apalagi ini pejabat tinggi. Dia katanya anti peluru, oke. Apakah betul menteri dan jajarannya perlu mobil anti peluru? Kita kan aman-aman saja. Artinya berat mobil itu pun bisa mempengaruhi akselerasi, mempengaruhi kecepatan, dan juga kalau diangkut kemana-mana, kan mobil itu terbang juga, presiden kemana terbang. Itu yang perlu dulu dilakukan. Iya, itu catatan yang luar biasa detail ya dari Pak Agus. Tapi kalau misalnya dari Kang Ujang melihatnya ini sudah tepat tidak? Atau sepakat dengan Pak Agus katakan bahwa banyak sekali catatan yang sebenarnya harusnya dilakukan terlebih dahulu, dimatangkan terlebih dahulu, baru akan ada penggunaan untuk mobil dinas ini? Ya, saya sepakat dengan Bang Agus ya. Apa yang disampaikan beliau sangat detail, sangat komprehensif. Tetapi kita tidak mengurangi kebanggaan itu. Ya, bahwa kita sebagai anak bangsa, 70 komponen dalam negeri itu menjadi penting. Karena kita tahu begini, Mbak Sira dan Mbak Mala ya. Kita ini semua produk kita dari mulai mau tidur sampai mau tidur lagi itu semua mohon maaf impor. Iya. Lalu juga bahan-bahan kebutuhan kita impor. 32. Disekelilingi dengan bahan-bahan impor gitu ya. Bahan komoditas pangan juga kita impor semua. Bahkan yang terakhir masalah kasus gula juga kan masalah impor. Dulu juga sapi juga impor. Nah, maksud saya ini kan momentum kebanggaan kita sebagai bangsa, katanya kita bangsa besar, maka di sini pondasi besar. Cintailah produk dalam negeri. Tetapi kita tidak pernah mencintai betul-betul produk dalam negeri itu. Oleh karena itu kita selalu berkampanye gitu ya di atas kertas dari dulu gitu bahwa cintai produk dalam negeri, tapi faktanya tidak. Faktanya tidak itu karena banyaknya masalah-masalah yang belum terselesaikan atau karena faktor apa kalau Kang Ujang banyak variabel yang harus kita baca. Misalkan banyak kepentingan, ada korupsi di situ, ada permainan impor, ada selisih harga dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya inilah sekali lagi ini momentum terbaik bagi anak bangsa untuk membuktikan bahwa kita mampu, kita punya kualitas. Oleh karena itu tadi soal mesinnya kontaknya dibicarakan, saya sepakat harus detail betul agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi apapun itu saya meyakini bahwa inilah pondasi dasar bahwa kita ingin punya kebanggaan secara nasional. Langkah yang baik. Tapi Mas Ujang, kalau selain tujuannya untuk bisa mencintai produk dalam negeri nih salah satunya, apakah ini juga langkah strategis yang cepat nih dari pemerintah untuk membentuk persepsi publik? Ya tentu gini, pemerintah harus ada kerja-kerja yang dilakukan. Ya, selain pembentukan opini ya pasti akan dilakukan apapun itu. Pemberantasan korupsi, bekerja dengan baik, itu bagian daripada pembentukan opini yang dibangun oleh pemerintah. Tetapi kan harus diukur sebagai bagian daripada kinerja. Ada ukuran, standar, parameter, publik menilai kepada pemerintah. Ya salah satunya tadi membangun pencitraan dalam konteks kinerja itu. Kalau saya sih merasa ya, kalau itu bisa direalisasikan dan itu bisa berjalan dengan baik, itu menjadi kebanggaan kita sebagai anak bangsa. Kita punya universitas, kita punya anak-anak bangsa yang berkualitas. Tapi mohon maaf, kita tidak punya kebanggaan mobil nasional. Lalu misalkan kita sebagai negara besar tidak punya teknologi yang canggih seperti kita tidak punya Google gitu. Ini kan harus dipikirkan oleh pemerintah. Masa iya negara yang kita anggap besar, yang dianggap tadi katanya negara yang ingin maju gitu ya, tapi kita tidak punya produk-produk yang berteknologi tinggi sehingga kita bisa bersaing dengan luar negeri. Bahkan saya dulu membaca sebuah buku gitu, Presiden Korea dulu itu 2014 kalau nggak salah. Mereka ketika ingin membangun Samsung, disinilah di tempat inilah kita akan membangun teknologi yang hebat. Samsung lah ada hadir dan itu bisa menguasai dan merajai dunia. Nah kita ini Indonesia harus ada dong sebagai presiden Pak Prabowo. Apa? Apakah di sini harus hadir tadi Maung ya yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia? Bahkan kalau bisa ekspor ke luar negeri kalau bisa. Tapi saya sekali lagi sebagai anak bangsa meyakini bahwa inilah pondasi dasar kebanggaan kita. Ya urusan nanti anggarannya tadi komponen-komponen lainnya dan sebagainya, kebijakannya tentu Pak Agus tadi sudah sangat detail membahasnya. Setidaknya dicoba dulu ya Pak. Ya karena gini Mbak Mala, Mbak Sira ya, kalau ini kita tidak dukung
ya mohon maaf kita tidak ada kebanggaan lagi. Bagaimana dulu Pak Habibie ya membangun pabrik dirgantara gitu. Sekarang mohon maaf dihancurkan oleh banyak kepentingan, katakanlah mungkin negara lain yang tidak suka bahwa Indonesia maju. Oleh karena itu sebenarnya kalau ini didorong oleh presidennya kuat dalam konteks punya political will untuk membangun kebanggaan nasional, harus didukung. Konsep begitu. mobil maung ini sudah ada dari tahun 2020 ya, sudah disiapkan ya. Tapi nanti kita bahas lagi ya, lebih lanjut lagi ya, bagaimana sebenarnya nanti realisasinya akan seperti apa. Kemudian kalau tadi yang dikhawatirkan ada masalah-masalah, sebenarnya seharusnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya secepatnya agar secara komprehensif udah matcher bagus gitu ya. Kita juga akan dengarkan bagaimana dengan pendapat masyarakat mengenai mobil maung yang akan dilakukan ataupun yang ditetapkan sebagai mobil dinas dari Menteri Kabinet Merah Putih. Positif atau negatif? Ya, betul. Respon Kami masyarakat. akan hadirkan usai jeda. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia, kita masih bersama dengan Mas Ujang Komarudin dan juga ada Pak Agus Pambiodo di via Zoom, dan kita juga akan mengetahui seperti yang kita tanyakan tadi ke Mas Ujang, Mas, ini langkah strategis pemerintah nggak sih untuk membentuk citra nasionalisme kita? Tanggapan masyarakat sendiri seperti apa nih, positif atau negatif? Kita akan menanyakan ke reporter kita yang sudah berada di lapangan, ada Rizka Salsabila. Selamat pagi Rizka. Selamat pagi Andi dan juga pemirsa. Nah, saya sendiri nih turut juga bangga dengan produk Indonesia yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil dinasnya, yaitu mobil maung buatan dari PT Pindad Dalam Negeri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dari masyarakat sendiri bagaimana sih pendapatnya dari mobil Pindad atau mobil maung Pindad yang nantinya juga katanya akan digunakan untuk para menteri dan juga wakil menteri serta eselon 1. Nah, halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Ari. Mas Ari, pendapatnya dong Mas tentang mobil maung yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga nantinya akan digunakan untuk para menteri dan juga wakil menteri. Nah, menurut Mas gimana tuh Mas? Ya, menurut saya kemarin saya lihat ya mobil yang buat itu yang dalam negeri itu ya cocok sih untuk dipakai sama para menteri itu. Ya, yang dulu juga bagus, cuma yang sekarang lebih bagus juga yang kemarin buat pelantikan Pak Prabowo itu kan yang dipakai. Ya kalau saya sih setuju untuk dipakai sama para menteri atau kayak menteri-menteri yang lain, harus setuju sih. Kalau saya setuju. Turut bangga nggak sih, itu kan buatan dalam negeri nih? Jelas bangga dong, itu kan buatan dalam negeri. Kita sebagai warga negara Indonesia harus turut bangga, support. Iya, betul. Oke, siap, makasih Mas Ari. Nah, Mas, boleh dengan Mas siapa nih Mas? Mas Chandra. Nah, Mas Chandra, kalau Mas Chandra pendapatnya gimana nih Mas Chandra dengan mobil maung yang akan digunakan untuk menteri-menteri nih? Sebenarnya sih masih kurang setuju ya. Tapi kalau buatan negeri sih turut bangga juga sih. Tapi kalau ngelihat yang lama-lama masih baru, buat apa beli lagi gitu? Buat apa ngadain lagi? Tapi turut bangga sih kalau kalau mobilnya itu diterima dari dalam negeri. Biasanya kan enggak sih. Apalagi dipakai presiden gitu ya Pak ya? Iya siap gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Dengan Mas ini satu lagi nih, Mas siapa nih Mas? Mas Nanang. Nah, Mas Nanang, bagaimana pendapatnya nih kalau tentang mobil maung buatan negeri yang dipakai untuk pejabat-pejabat tinggi dan juga presiden? Kalau saya sih turut bangga, tapi lebih baik untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ya. Tapi untuk menteri-menteri mah kayaknya untuk menteri mah mobil-mobil yang lama saja. Soalnya belum, nanti kan mengeluarkan anggaran lagi. Daripada anggaran nanti keluar lebih banyak lagi, lebih baik cukup buat presiden kita aja gitu. Dan turut bangga juga kayak yang lain. Jadi mobil lokal bisa mentas gitu di negeri sendiri. Ya. Kalau misalkan komersil, masih bakal beli nggak nih? Ya kalau komersil kalau ada uangnya beli, kalau nggak ada ya numpang aja kali. Ya, terima kasih Mas. Nah, begitu Andi Kumala dan juga pemirsa, pendapat masyarakat sendiri ini memang turut bangga dengan adanya mobil lokal atau buatan dari dalam negeri sendiri yang bisa digunakan oleh kepala negara, ataupun juga ada beberapa yang kurang setuju mengenai penggunaan mobil dalam negeri sendiri itu untuk para menteri ataupun eselon 1 yang mana masih belum tentu akan digunakan atau tidak. Memang dari Presiden Prabowo Subianto sendiri ini, dari Erick Thohir, Menteri BUMN sendiri telah menyampaikan bahwa
Presiden Prabowo Subianto ini telah mengorder sekitar 4.000 lebih mobil Maung Pindad untuk digunakan sebagai mobil dinas, yang mana Prabowo Subianto juga sendiri telah menyampaikan untuk meniadakan import mobil untuk mobil dinas dari pemerintahan di Indonesia ini. Demikian. Baik, terima kasih Rizka Salsabila informasinya. Tadi statement dari warga itu juga beragam ya. Rata-rata sih sebenarnya satu kata, bangga kalau memang mobil Maung Pindad ini kepada produksi Indonesia ya. Kita ada langsung juga tanyakan juga kepada Pak Agus ya. Karena ada juga yang bilang mobil lama diapain nih? Iya, nah tadi kan betul lagi yang baru. Pak Agus juga menyoroti tadi ya soal anggaran itu, apalagi kan mobil Maung ini kan juga sekitar 600 jutaan ya. Nah tapi begini Pak Agus, ini kan juga suatu hal yang membanggakan begitu ya. Tadi Kang Ujang juga bilang Indonesia ini belum punya sesuatu hal yang memang buatan dari Indonesia sendiri. Artinya kalau misalnya dari segi anggaran oke, ada yang harus perlu dikritisi, tapi paling tidak ketika ini sudah menjadi kebijakan, artinya akan ada suatu kebanggaan juga Pak Agus. Saya kan bukan tidak setuju, saya setuju. Cuman saya mengingatkan supaya nanti ketika keluar kebijakan lalu tidak bermasalah baik di dalam negeri maupun internasional. Kan nama kita yang jelek. Jadi sebelum ini berlanjut paralel saja. Namanya nomenklatur dibereskan, anggaran bereskan, kemudian juga urusan-urusan kontrak Pindad dengan Sangyong atau dengan Mercedes atau even Toyota itu dibereskan saja dulu, karena kalau tidak itu nanti malah bikin malu kita. Itu saja. Soal kebanggaan iya pasti, tapi saya dari sisi kebijakan itu harus proper, harus baik dan benar, karena ini yang menggunakan pejabat negara. Ya Pak Agus, mungkin ikut menanggapi tanggapan masyarakat tadi. Kalau sebagian besar merasa bangga kalau ada produk dalam negeri, tapi sebagian juga berpikir bahwa sebaiknya menteri-menteri menggunakan mobil atau kendaraan dinas yang lama saja karena akan boros di anggaran. Tanggapannya Pak Agus? Efektif, dia masih efisien itu dalam 5 tahun. Setelah 5 tahun harus pasti akan banyak onderdil yang diganti. Jadi memang masa edarnya biasanya 5 tahun diganti baru. Nah sekarang pergantian ini sudah 5 tahun belum mobilnya. Saya tidak ingat kapan mobil terakhir dipakai kabinet itu yang sekarang Toyota itu tahun berapa. Tapi kalau soal kembali lagi soal prioritas, kita tunggu presiden yang memprioritaskan soal kesehatan, gizi, pendidikan dan sebagainya dan pertahanan itu diutamakan. Nah, apakah ini masuk? Kita kan belum tahu. Perintah dari presiden, ya Menteri Keuangan akan mengolahnya. Apakah ada anggaran itu? Tadi katakan 600 juta kali 130 orang. Nah, itu belum nanti cadangannya. Kan harus ada cadangan ini. Katakan 150 mobil. Nah itu siapnya kapan dan sebagainya, itu yang perlu dihitung. Kita bangga boleh, tapi tidak lalu euforia yang ada akhirnya juga akan repot kita sendiri. Pak Agus, yang sudah-sudah itu sebenarnya kalau untuk mobil dinas sendiri dari para menteri ini sendiri memangnya angkanya sekitar segituan atau ada kalkulasi tertentu dari antara sekian ratus juta begitu? Ya, kalau yang Toyota Camry itu lebih mahal dari 600, ya kan? Saya bukan dealer, jadi nggak hafal harganya. Jadi pasti itu lebih mahal, karena itu kendaraan sedan kelas 1. Ada yang pakai Toyota, bahkan ada yang pakai Alphard, gitu kan? Nah itu harganya sudah di atas 1 M. Nah tentu soal itu sekarang kembali lagi kita minta Menteri Keuangan untuk menghitung. Kan yang bilang mau pakai itu kan salah satunya Wakil Menteri Keuangan Amgito Abimanyu itu. Jadi coba mereka hitung dulu, masuk nggak? Atau ditunda dulu 2 tahun lagi misalnya, karena anggaran. Kan anggarannya sekarang berjalan itu sudah disahkan DPR tahun 2024 ini. Nah kalau dipakai apakah ada yang kurang? Ini penambahan kementerian lembaga ini juga akan menggerus dana sangat besar, karena nomenklaturnya belum selesai. Bisa-bisa nanti menteri-menteri yang baru ini tidak bergaji, seperti kasus IKN Anda ingat kan, 18 bulan tidak bergaji karena nomenklaturnya baru selesai. Ini yang perlu diingat juga. Saya hanya mengingatkan, setuju.
mengingatkan supaya nanti tidak bermasalah karena ini kendaraan digunakan oleh pejabat tinggi. Baik Pak Agus, nanti kita juga akan kembali ke Mas Ujang untuk tahu sebenarnya keuntungan yang kita peroleh kalau kita pakai pindad maung itu, khususnya ini secara politik ya, politik global, politik nasional. Tapi kita akan lihat dulu pesan-pesan berikut, kita akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog. Kalau misalnya dari Kang Ujang sendiri melihatnya kan tadi malah juga sempat bilang ya, ini kan memang kebanggaan. Tapi paling tidak untuk efektivitasnya kira-kira kelebihan kita ketika kita memang menggunakan mobil maung ini seperti apa? Ya gini, bangsa yang bagus ya, bangsa yang maju, itu adalah majunya perkembangan teknologi. Oleh karena itu tidak ada negara yang maju di dunia ini yang teknologinya tidak maju. Yeah. Nah di kita ini mohon maaf, orang-orang kaya kita, itu mereka kaya bukan karena teknologi. Beda dengan Amerika ya, dia kan melahirkan Microsoft, gitu, Google, WA dan lain sebagainya. Mereka menciptakan teknologi sehingga mendapatkan pundi-pundi uang yang luar biasa banyak. Di kita ini tidak, di kita ini ya mohon maaf kaya banyaknya mohon maaf usaha tambang gitu ya. Artinya ini kan harus dikembangkan bagaimana kita memiliki teknologi yang betul-betul mampu ya berdaya guna bersaing. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah ini proses ini kan harus dijalani, harus dilakukan oleh kita sebagai bangsa gitu loh. Kita tadi punya Undipres unggulan, punya SDM juga yang cukup, orang-orang kita juga berkualitas. Masa kita tidak bisa? Artinya kalau itu bisa terjadi dilakukan, maka ini menjadi kebanggaan bukan hanya di level nasional tapi juga di internasional. Bahkan orang-orang kita mungkin yang di luar negeri sana juga akan sama bangganya bahwa kita punya produk yang bisa diandalkan tadi, bahwa kita punya teknologi yang betul-betul bisa menjadi daya saing dan bisa diperhitungkan di percaturan global. Tapi kata Pak Agus tadi, Mas Ujang, bukan hanya soal kebanggaan, tapi soal prioritas kita nih. Jangan sampai nanti kita belanja mobil dinas ini, terus yang lainnya belum terpenuhi. Ya, saya 100% apa yang disampaikan Bang Agus ya. Semuanya sangat detail, sangat komprehensif. Tetapi tadi kita bagaimanapun, kita ingin berusaha untuk menghadirkan itu. Caranya bagaimana? Bang Agus mengatakan paralel kan, sambil jalan gitu, sambil diurus izinnya gitu, diurus hak patennya, diurus mungkin butuh waktu ya, tidak terburu-buru begitu ya. Artinya semuanya sepakat, Bang Agus juga sepakat, saya juga sepakat, tadi juga masyarakat juga beberapa sepakat untuk bisa membangun kebanggaan itu. Jangan sampai gini, kita ini jangan sampai menjadi pasar, hanya menjadi pasar, hanya menjadi jualan bagi negara lain. Saya katakan tadi di awal kita spill bahwa gitu bahan komoditas. Bahkan di rumah saya pun di dapur-dapur saya kan sering masak semua yang pernah. Ini kan maksud saya harus ditata ulang dalam konteks bernegara. Masa sih kita negara besar tidak mampu menghadirkan teknologi yang menjadi kebanggaan. Jadi kalau kita punya itu gitu, paling tidak negara yang bisa dihitung. Jadi kita tidak punya teknologi yang menjadi kebanggaan anak bangsa. Oleh karena itu kita mulai gitu dengan adanya mobil maung itu. Berarti mungkin Mas Ujang ini setuju kalau posisi kebijakan ini memiliki simbolisme politik untuk dunia gitu. Ya pasti, kan kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo sebelum dilantik sudah keliling ya kan ke banyak negara, pekan depan juga keliling. Itu intensitas itu dilakukan oleh Pak Prabowo ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa loh bersaing. Indonesia bisa loh menjadi negara maju gitu loh. Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan negara lain. Oleh karena itu tadi ketika hubungan di luar negerinya dibangun, di dalam negeri juga dibangun dong. SDM-nya dibangun, ya kan, lalu juga tadi teknologinya dibangun. Kalau tidak paralel dalam konteks tadi Pak Prabowo keliling ke luar negeri, lalu di Indonesianya tidak dibangun teknologi yang canggih, tidak ada kebanggaannya, buat apa? Oleh karena itu saya melihat, saya sepakat tadi 100% Bang Agus, apa yang disampaikan betul 100% sepakat. Tetapi tadi saya hanya ingin mengatakan bahwa inilah waktunya, saatnya kita sudah saatnya memulai bahwa kita ini mohon maaf dunia sudah perang dagang. Kita ini hanya bisa menghadirkan beli dan beli, tidak pernah mengekspor teknologi kita. Oleh karena itu saatnya kita membangun kebanggaan itu dengan dalam konteks bernegara. Kalau Kang Ujang kan ini kan kita juga sudah tahu ya bahwa sebenarnya mobil maung pindad ini sudah prosesnya cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu ya, 2020. Nah artinya apakah memang seurgensi itu untuk dilakukan di akhir tahun ini? Kalau tadi dari Pak Agus bilang sebenarnya dibuat matang dulu aja, jangan sampai ada anggaran yang melonjak, kemudian juga
dipersiapkan aja paling tidak supaya tidak ada masalah-masalah tertentu. Nah, kalau misal dari perspektif Kang Ujang, artinya haruskah sekarang atau butuh waktu lagi nanti setahun lagi ketika anggaran sudah baik-baik saja, ketika anggaran sudah diketahui prioritasnya yang mana? Ya pelan-pelan dan bertahap ya saya rasa. Kita kan tahu persis punya hutang besar, lalu juga APBN kita juga defisit, ya kan. Lalu ada pembekakan jumlah kementerian, itu juga kan pasti akan menyedot anggaran yang tidak kecil. Lalu juga ada anggaran Astacita yang prioritas dari Pak Prabowo, makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi tinggal disinkronkan saja, apakah betul uangnya ada atau tidak. Jangan terburu-buru juga, pelan-pelan. Ketika misalkan presidennya sudah, ya presiden dulu sebagai simbol menggunakan itu. Nah, artinya kalau menteri ya bisa menyusul atau kapan tepat waktunya, karena semua pasti ada skala ukuran dan aturannya itu. Dan saya ingin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya butuh dukungan dari semua komponen bangsa, tetapi tadi harus diukur juga kemampuan APBN kita dalam konteks merealisasikan mobil maung itu. Saya orang Sunda, Mbak. Maung itu kan artinya macan ya kalau orang Sunda. Jadi dalam konteks itu pun kita senang saja, tapi tadi bahwa kita ingin menggugah macan Asia, macan Asia, kalau bisa macan dunia. Sekali lagi kita selalu inferior di mata dunia, kita selalu rendah di mata asing. Kenapa kita tidak membangun kebanggaan dari awal gitu? Saya dosen 17 tahun, saya tidak mengerti juga terkait dengan teknologi kayaknya sosial politik, tetapi saya merasa bangga kalau ini kita mulai tonggak dasar ini, bahwa kita membangun kebanggaan, produk lokal harus diunggulkan, sehingga kita menjadi bangsa yang betul-betul diperhitungkan. Seperti itu. Kira-kira nanti tantangan dan resikonya apa nih Mas Ujang kalau kita jadi pakai pindad maung ini? Resikonya akan banyak, misalkan tekanan-tekanan dari negara lain. Banyak produk yang sudah ada di sini ya, produk luar negeri, semua mobil ada di sini. Mana yang nggak ada? Dari mulai mobil yang biasa sampai mobil mewah, mobil yang baru keluar pun sudah ada, sudah yang punya di kita ini. Nah, mungkin ketika kita belajar dari mobil timur, kita belajar dari SMK, nggak pernah hadir ada di jalanan raya kita. Oleh karena itu ini betul-betul harus dikaji secara komprehensif, betul-betul kehadirannya bukan hanya membanggakan, tapi diukur secara rasional bahwa ini betul-betul bisa direalisasikan. Karena tadi belajar dari pengalaman sebelumnya gagal-gagal, karena ada halangan mungkin dari pengusaha luar negeri, pengusaha besar yang memang ketika produk dalam negeri ini maju, berkembang, sehingga akan menyisihkan produk-produk yang sudah ada dari luar negeri begitu. Baik, kalau dari Pak Agus melihatnya apa menjadi poin plus dan minusnya kalau memang mobil maung ini sudah direalisasikan digunakan untuk sebagai mobil dinas? Oke, pertama kita jangan pakai metodenya Pak Jokowi yang cepat-cepat ya. Pikirkan dengan baik dampak-dampak ke depannya dan seterusnya. Saya sekali lagi silahkan jalan, ya kan, ya hitung sendirilah masing-masing berapa sebagainya, supaya ini bisa dipakai. Dan jangan juga cepat-cepat bermimpi, kita bisa mengekspor, nggak bisa. Pasar dunia kendaraan itu dikuasai oleh 5, 6, atau 7 negara besar. Jadi kalau ada merek baru masuk, itu diserang habis. Ya kan? Nah ini peran dari Menteri Luar Negeri harus canggih. Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan harus canggih. Karena biar bagaimana namanya ahli teknologi di dunia itu tidak ada. Yang ada curi teknologi. Ya. Nah gimana caranya? Amerika dulu juga mencuri Eropa, kemudian Jepang dari Amerika, Cina dan Taiwan juga ke Jepang, dan semuanya saling mencuri. Nah kita kalau baik-baik saja ya lambat gitu ya, karena tidak ada negara mau alih teknologi kepada negara bangsa lain. Satu. Kedua, sekali lagi pastikan dululah semua babek, tapi jangan berhenti. Ya sama seperti IKN, saya tidak setuju IKN cepat-cepat, tapi setiap tahun harus ada anggarannya. Kalau enggak mangkrak gitu nanti. Ini sama. Jadi pastikan anggarannya terjadwal berapa, pengembangannya apa gitu. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru pasti nggak beres. Saya berani kita taruhan nanti. Kalau seperti buru semangat, begana, begini, udahlah. Kita cuma PR-ing saja, tapi in reality-nya tidak bisa terjadi. Jadi hati-hati, ini barang bagus. Hati-hati perencanaannya, hati-hati evaluasi. Semua perizinan, Pak masukkan ini kalau memang sudah oke. Masuk ke pasar internasional juga hati-hati sebelum dibunuh oleh merek lain. Ini dagang, jadi tidak bisa kita pakai selera, yolah, bolehlah, tolonglah, nggak bisa. Kita harus tegas, itu saja.
Ya Pak Agus, tapi kalau sedikit bicara keyakinan, apakah Pak Agus juga meyakini kalau rencana kita menggunakan mobil buatan sendiri untuk mobil dinas kendaraan itu bisa terrealisasi meskipun bertahap mungkin Pak? Bisa saja, sekali lagi tadi sudah saya katakan bisa. Lalu kita kembalikan bagaimana dengan rencana dekarbonisasi, artinya pakai kendaraan EV, electronic vehicles, yang listrik, yang kemarin dicanangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ini bagaimana? Kemarin kan sudah dipesankan kendaraan-kendaraan kementerian semua pakai EV, sekian biji dan seterusnya. Ini seperti apa? Ada lagi nanti nitrogen. Ini teknologinya yang EV banyak dari Cina, yang hidrogen itu dari Jepang. Bagaimana desakan mereka? Itu harus diantisipasi. Ya kan? Kalau kita mau pasar kita sendiri ya oke lah. Bisa sendiri Pak. Kita jual dalam negeri aja, tapi jangan mikir ekspor dulu. Nah, kemudian bagaimana kebijakan EV itu? Ya kan? Ini harus diperjelas juga sebelum kita maju. Kan kalau enggak kan double-double. Sudah ada instruksi, yang instruksi presiden yang dulu dibatalkan dulu. Udah ini gitu. Jadi banyak hal-hal detail yang harus disiapkan sebelum kita bangga bahwa ini mobil Indonesia dipakai oleh Perdana Menteri Jepang misalnya dan seterusnya. Itu nanti dulu lah. Siapkan dulu fundamentalnya yang kuat sebelum kita masuk ke industri yang betul-betul akan fight di dunia, di pasar dunia. Baik, terima kasih Pak Agus. Tadi sudah sangat-sangat komprehensif ya. Jadi dipersiapkan, dimatangkan dulu. Bangga memang tetap bangga begitu. Terima kasih Kang Ujang juga sudah bergabung bersama kami. Mbak Sira, Mbak Mala.